entok. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. 18. Ya. Ya, ini ideologi terbuka. Ya, ketika kita lihat Pancasila menerima pengaruh ideologi lain. Wah, masa ideologi kita dipengaruhi? Ya, tidak lah ya kan. Dan mengubah kepribadian. Sedangkan fungsi Pancasila itu adalah sebagai kepribadian bangsa yang tadi ya kan, yang membedakan kita dengan bangsa lain. Berarti ini pasti salah. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Betul, membuka diri artinya tidak ada yang diubah, nilai-nilai yang ada di dalamnya, bukan isinya ya, nilai-nilainya juga tidak diubah. Pancasila adalah ideologi. Wah, tidak ya. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. Waduh, ini sisi negatif semua ya. Berarti jawabnya adalah bola. Ini gampang ini. Ini masih gampang-gampang ya. Kita belum soal yang panjang dan lain sebagainya ya. Ya, ini kalau kita bedakan, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup sumber nilai dari kekayaan budaya dan masyarakat. Maka ada fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa gitu. Bahwa Pancasila itu ada bukan pada tahun 1945 ya. Pada sejak dahulu itu sudah ada nilai-nilai Pancasila, nilai gotong royong, nilai tolong menolong. Kalau tertutup ini dipaksakan dari kelompok penguasa gitu ya. Sifat dinamis, fleksibel, reformis. Ini kaku, beku ya, isi dan tujuan. Cita-cita bersama. Ini menuntut harus patuh apapun ceritanya, mengikuti zaman. Kalau ini tidak menerima perubahan, kelebihan, relevan, mendorong kemajuan, stabil, dan semua. Ya, ini kita contohkan aja negaranya, misalnya ini Korut ya, Korea Utara dan Cina. Biasanya yang komunis ya, itu dia ideologi tertutup ya. Jadi udah tahu ya perbedaan ideologi terbuka dan ideologi ya, betul, Rusia, betul ya. Ya. Vietnam ya, artinya yang beraliran Marxisme itu ya. Boleh ditambahkan ya, Rusia, Vietnam dan lain sebagainya. Oke. Udah bisa kita lanjut ya? Ya, dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya apa itu? Wah ya gampang ini sekali baca ini. Iya, C ya. Fleksibel. Wah, fleksibel itu lentur, ya, leluasa ya. Ini menyesuaikan diri, adaptasi, fleksibel. Berarti jawabannya C ya. Gampang. Oke, lanjut kita soal berikutnya. Ya, ini dia. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah mana itu? 20, 21. Dua puluh apa ini? Ya, 20 kerakyatan ya. Dua puluh kerakyatan. Terus 21-nya menjadi salah satu anggota DPD daerah ini ya. Merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam B ya, perwakilan karena dia mewakili daerah yang ada di suara yang ada di daerah dia ya. Jadi artinya dia sendiri gitu ya, tidak dari partai. Oke, lanjut. Dua-dua.
Ya, jadi dasar aspek pembangunan di Indonesia. Wah, gampang lah. Ada kata pembangunan yang lain ada nggak? Wah, ini yang dibangun bang, gitu. Ini pembangunan juga. Oke, tapi yang lebih intinya dia menjadi aspek, ya kan? Seperti yang dilakukan masa Pak Jokowi pada saat itu adalah dia membangun jalan di timur. Ya, artinya itu kan pemerataan, keadilan sosial. Artinya jangan hanya di daerah tertentu saja di sana tertinggal. Jadi tidak ada pemerataan ya. Itu kalau dikaitkan itu masuk sila ke-5 ya. Oke. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada Pancasila. Nah, ini tadi udah ya. Gampang kali ini. Sila keempat adalah dengan kepala banteng. Iya, ini tadi udah digambarkan. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Wah ini bersifat hafalan ini bang. Ya, ada yang bisa nebak lah. Kalau nggak hafal ya cap cip cup kita ya. 45. Iya, kita cek dulu ya. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ini dia masing-masing sudah ada ya. Ini artinya ya, Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat dengan warna emas. Saya mengembang, menjunjung tinggi nama baik. Jumlah bulu 17,8. 17 ini helai, sayap. 17 sayap, berarti kan ekor itu sedikit dia. Ekor 8, 19 pangkal ekor, 45 yang banyak itu leher ya, yang kecil-kecil itu ya. Berarti di sini yang 17 itu apa? Yang 17 itu adalah ini tadi ya, sayap ya. Jawabannya adalah ayam. Kalau ini tadi ekor ya. Nah, itu ya. Ya kan? Kalau kita lihat, iya, pangkal ekor dan leher. Lanjut. Nomor 25 berikutnya. Ya, bola. Ya, semua bola ya. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi maksudnya adalah kesejahteraan umum. Ya, kesejahteraan umum. Lanjut. Wah, ini juga gampang ini. Ya, Pancasila menjawab semua atau Pancasila harus dapat mewujudkan cita-cita bersama. Mana itu yang paling tepat? Pancasila sebagai ideologi terbuka isinya tidak langsung operasional. Operasional itu kayak dia mutlak gitu. Ya, mutlak itu maksud yang dijelaskan ini ya. Tidak langsung operasional. Itu apa artinya? Maksudnya gitu. Bukan dari terbukanya ya. Kalau dari sisi terbukanya, ya ini bisa, ya kan? Tapi ini maksud daripada tidak langsung operasional itu apa? Ya harus ada penjabaran. Ya, maka ada butir-butir ya. Butir-butir Pancasila yang biasanya dulu pas SD kita hafal ya. Ada berapa butir? Sila pertama, sila kedua gitu ya. Harus dijabarkan. Gitu ya maksudnya. Ya, jawabnya A ya. Ya, harus ada penjabaran, betul. Miss Lili ya. Lanjut. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila ke sumber nilai. Sila ke berapa itu?
Sumber nilai sila 1 ya, sumber nilai itu ya. Artinya ada dia sila ke-1 itu, sila kedua itu apa namanya? Sila pertama itu menjadi acuan untuk sila kedua. Gitu ya. Kemudian dia menjadi penjabaran dari sila-sila di atasnya gitu ya. Kalau tidak apa istilahnya, lupa Bang ini istilahnya. Bahwa sila pertama itu dia mengapakan sila kedua, 3, 4, 5 gitu. Ya. Maka pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila pertama. Oke, lanjut nomor 28 apa ini? Hierarki ya, betul. Sorry ya. Hierarki ya. Iya, bukan lupa ininya, lupa kata-katanya gitu ya. Ini mana nih? Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong dilandasi oleh semangat kekeluargaan, merupakan salah satu ajas. Salah satu ajas dalam pembangunan ya, ini dipancingnya ya. Ajas usaha bersama atas kekeluargaan. Ini prinsip dasar koperasi ya. Prinsip dasar koperasi yang sekarang koperasi merah putih yang mau digaung-gaungkan ya. Ada di undang-undang dasar ini pasal 33 ya. Nah, undang-undang dasar pasal 33. Oke, bisa ya. Itu jawabnya adalah dodol. Asas ini nengok kasusnya juga ya. Jadi kalau misalnya seperti yang kasus nomor 28 ini, ya ketika kita kaitkan ya, dia ajas usaha bersama atas kekeluargaan. Ketika kita cek, ada yang ingat pasal 33 ayat 1. Ayat 1. Pasal 33. Itu ada tiga ayat ya. Pasal 33. Perekonomian ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Nah, itu dia. Ya, ekonomi ya, betul. Berdasarkan ajas kekeluargaan. Kemudian ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai aja di orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya itu apa? PLN itu kan nggak ada saingannya itu. Kemudian bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya kan? Nah, termasuk tambang dan lain sebagainya. Itu ya. Lanjut, tinggal sedikit lagi kita ini. Nomor 29. Ya, apa ini bedanya nih? Liberalisme dengan Pancasila. Liberal. Contoh negara liberal itu apa itu? Amerika ya? Mana yang paling cocok ini? Ada yang udah jawab itu? Ya, si Harmoni C, ya. Waduh, si Dwi kok X? Apa X itu? Nggak ada X pilihannya nih. Ya, C ya. Jadi di sini dia, kalau kita kan kesetaraan individu, setiap orang, apapun dia itu sama ya. Liberal ini melindungi individu, artinya makanya di Amerika itu mau disahkan misalnya
undang-undang kepemilikan senjata, artinya untuk melindungi diri gitu. Ya, jadi melindungi individu tinggi di sana ya. Kalau contohnya seperti di Amerika. Ya, C ya. Ya, 30. Pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuannya adalah mana nih? X lagi, waduh, galau ini si Dewi ini. X berarti bisa A, B, C, D. Ya, mengangkat harkat dan martabat manusia bangsa, manusia dan bangsa itu sendiri. Ya, itu dia ya. Ya, ini kita tinggal sedikit lagi ya. 31 yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah, ya, nomor 31, silakan. Ini asas juga, tadi ada yang nanya asas. Tinggal kita sesuaikan mana yang sesuai. Ajas demokrasi. Ya. Mana ini jawabnya? Demokrasi. Waduh, ada pula CD nih. Aduh, iya. C ya, musyawarah mufakat. Jadi, musyawarah mufakat itu contohnya kayak mana? Misalnya gini kan, ada pemilihan. Ya, musyawarah mufakat itu, dia yang bagus itu kayak aklamasi gitu. Tidak ada si anu sekian suara, si anu sekian suara. Itu berarti kalau aklamasi itu berarti musyawarah mufakat itu memang betul-betul. Tapi untuk yang baik ya, jangan untuk unsur-unsur yang tidak baik. Kemudian nomor 32, menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi, ya, adalah contoh pembangunan dalam bidang dodol ya, politik. Gitu ya. Ya, lanjut. 33. Mana nih? Universal. Nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga. Ini universal ini, wah pokoknya kayak universal ini semuanya gitu. Sebenarnya gini ya, konsep daripada universal itu gini. Nanti bisa dibaca lah ya. Maksudnya Pancasila mengandung nilai penting dalam proses pengiriman dan bersifat universal. Misalnya di sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di Malaysia, di Singapura, di negara lain pasti ada tentang Tuhan ya kan. Walaupun dia unsurnya bacanya nggak ketuhanan yang Maha Esa, pasti ada tentang Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tentang memanusiakan itu pasti ada gitu. Buat dengan bahasa yang lain, dengan konteks kalimat yang lain. Jadi ini kayak umum lah gitu. Jadi maksud universal itu bukan universal itu ya seluruhnya merata harus dipatuhi. Bukan itu yang dimaksud dari soal ini ya. Dan bersifat. Jadi nilai-nilai ini bersifat universal. Maksudnya bukan nilai-nilai ini harus nilai-nilai Pancasila yang harus dipatuhi, bukan itu ya. Nilai-nilai yang penting bersifat universal. Itu tadi di negara lain juga bukan Pancasila namanya, bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ada dia unsur Tuhannya. Jadi itu ini dia ya. Maksudnya ya nilai-nilainya ya. Ya, betul ya. Si Sarinaria Simanjuntak. Ya. Ya, benar ya. Oke, lanjut. Menghargai hak hidup orang lain adalah satu contoh pengalaman Pancasila. Sila ke gampang ya. Tapi kalau ditanya ini pasal berapa?
Waduh, baru pening ya kan. Bangun pening juga itu ya kan, karena banyak itu. Jadi di pasal 28 di situ ada kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan diatur oleh undang-undang. Di situ kita kaitannya adalah dengan sila keempat, ya kan, dengan pasal 28. Di pasal 28 itu juga diatur tentang hak asasi manusia, A sampai J. Iya, hak untuk hidup, ya kan, hak untuk memiliki keturunan, itu ada sampai 10 lah ya kan. Hak atas agama dan lain sebagainya. Jadi ketika dikaitkan ini, ya ini di pasal 28 pasalnya, kalau silanya benar ya. Sila kedua, itu ya. Oh, live-nya nanti biasanya diumumkan ya, karena kan saya ada ada 10 kelas offline saya yang di bimbel saya, kemudian ada satu kelas bimbel online. Jadi dia melihat jamnya ya, melihat waktunya kapan. Biasanya sehari sebelum itu saya umumkan di story TikTok, Facebook dan Instagram. Nanti dicek aja ya. Kalau jamnya nanti dikasih tahu itu biasanya. Kenapa nggak 5 beda? Oh, beda 2 dan 5 itu. Waduh, tadi udah berarti kelewatan tadi ya. Ya, 2 tadi udah Abang jelaskan tadi, yang 5 juga sudah ditulis tadi. Ada perbedaannya, banyak sekali perbedaannya ya. 2 dan 5. Rekaman live ini di YouTube ya. Nanti besok itu dibagi dalam 4 YouTube, 25 menit, 25 menit. Besok 25 menit pertama, lusa 25 menit kedua, ya begitu seterusnya. Nanti dilihat aja di YouTube ada, di TikTok juga ada ya. Ya, rekaman live ini nggak diupload. Kalau di YouTube-nya itu dia ya? Dipecah juga videonya ya. Ada? Enggak, khusus ya enggak lah, TTWK, TIU, TKP. Kami selama ini udah TIU kemarin sama yang lain. TWK baru ini ya. Lanjut. Oke. Tinggal 2 soal lagi nih ya. TIU ada. Semua. TIU, TKP, lengkap. Kami baru ini TWK. Kemarin kami TIU itu ada 3 pertemuan. Ya, nomor 35 silakan. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah, iya, terdapat ini. Iya, Miss Lili C, 1 RC, Kromogan E. Berkedaulatan rakyat itu artinya apa? Iya, mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kalau yang misalnya tujuan yang hendak dicapai dengan adanya demokrasi Pancasila itu keadilan sosial. Ya, artinya memang ada kata rakyat. Tapi ini kan tujuan. Tapi maksudnya dari sini adalah berkedaulatan rakyat. Nah, artinya negara itu harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada golongan. Golongan itu ya golongan-golongan kaya misalnya ya kan. Golongan-golongan eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Maksudnya ya. Ya, C, oke. Soal, aduh habis ya hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Jadi bimbel kita ada yang offline ya. Ada untuk CPNS dan kedinasan. Ada juga masuk SMA favorit ya. Ada juga UTBK. Hari ini kita belajar TWK. Untuk selanjutnya kita masih TWK ya. Karena TIU kita ada. Udah 3 pertemuan kita TIU kemarin ya. Hitung cepat kita udah tuntas, lihat di video-video yang sudah ada. Untuk berikutnya kita TWK-nya tentang Undang-Undang Dasar ya. Harus sedikit juga dihafal, nggak mungkin juga nggak ada yang dihafal ya kan. Ya, walaupun soalnya nggak hafalan, penalaran, ya wajib juga kita hafal gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua.
Oke, Abang di Labuan Batu, Rantau Prapat. Ya, terima kasih ya. Ya, oke, sama-sama. Ini mau